Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat datang kembali di video kita tentang pentingnya keterampilan menulis pada anak. Ya, jadi hari ini kita sama-sama akan coba membahas tentang mengapa sih keterampilan menulis ini adalah aspek yang penting dalam perkembangan anak-anak kecil kita. Jadi tidak berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita di video kali ini atau di pertemuan kali ini, yaitu pentingnya keterampilan menulis pada anak usia dini. Yang pertama tentunya ini adalah fokus kita terkait dengan perkembangan menulis. Ya, sangat penting karena membantu anak-anak kita dalam berbagai atau beberapa aspek perkembangan. Mengembangkan koordinasi motorik halus. Ya, jadi memang menulis itu membantu mengembangkan koordinasi motorik halus anak. Ya, jadi keterampilan ini penting melibatkan gerakan tangan kecil, jari-jari, mata dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika anak-anak itu menulis, mereka itu memperkuat otot-otot dengan jarinya ya, yang tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, jadi menulis ini adalah alat komunikasi yang luar biasa, yang hebat gitu ya. Jadi dengan menulis ini membantu untuk bisa mengungkapkan pikiran, ide, perasaan, ya, tentunya dengan cara-cara yang menarik atau yang berbeda dari berbicara. Kemampuan berkomunikasi juga ya kunci dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Jadi menulis ini penting. Kemudian yang ketiga adalah merangsang kreativitas dan ekspresi diri. Nah, jadi hal ini memungkinkan anak-anak itu untuk menjadi lebih kreatif ya, dan bisa mengungkapkan diri mereka sendiri itu dengan cara yang unik saya rasa. Jadi seperti contohnya kayak nulis cerita, puisi, atau mungkin jurnal pribadi ya, adalah cara anak-anak yang bisa untuk mengekspresikan dunianya mereka seperti apa. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan tahap-tahap perkembangan menulis atau biasanya kita kenal dengan stage of writing development gitu ya. Jadi tahap perkembangan menulis ini harus kita pahami ya, agar kita bisa membantu kita calon guru itu untuk memberikan dukungan yang sesuai dalam setiap perkembangan keterampilan menulis anak-anak. Apa itu tahapannya? Yang pertama adalah disebut dengan tahap pra menulis. Nah, jadi tahap pra menulis ini tahap di mana anak-anak itu sedang membangun dasar untuk kemampuan menulis mereka. Ya, salah satunya tentu yang pertama adalah mengembangkan keterampilan motorik halusnya dulu. Belajar mengenali bentuk huruf dulu sampai kepada memulai untuk memahami bahwa ya tulisan itu adalah cara unik gitu ya untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, yang kedua adalah tahap menulis awal. Nah, tahap kedua ini anak-anak sudah mulai menulis huruf dan kata-kata pertama mereka. Ya, menulis namanya sendiri gitu kan, menulis huruf yang mereka kenal. Jadi mereka itu mulai mengasah kemampuan untuk membentuk huruf dan mulai paham dasar-dasar tata bahasa atau ejaan tentunya ya. Nah, terakhir adalah tahap menulis lanjut. Nah, tahap menulis lanjut ini sudah makin kompleks gitu ya. Anak-anak sudah semakin mahir bagaimana dia bisa merangkai suatu cerita pendek, puisi, esai yang lebih kompleks. Jadi mereka itu mulai untuk memahami konsep struktur dari suatu narasi ataupun alur cerita. Kalau kita bisa melihat di sini adalah tahap-tahap dari mulai anak mengenal huruf ya sampai kepada bentuk seperti gambar ya, coret-coretan sederhana seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa menstimulasi keterampilan menulis pada anak usia dini? Nah, ini adalah langkah-langkah yang penting yang bisa membantu anak-anak ya untuk melewati tahap-tahap perkembangan menulis. Yang pertama tentunya adalah kita harus kenalkan dulu alat menulisnya itu kayak gimana. Ini adalah langkah yang pertama. Yuk kita mulai kenalkan dulu nih gitu ya. Pensil, spidol, kertas gitu kan. Hal-hal yang sederhana seperti itu saja dulu. Karena apa? Karena nanti ini akan membantu anak-anak itu untuk membangun koordinasi motorik halusnya ya, dengan cara mungkin mengenali alat-alat yang nanti akan mereka gunakan untuk menulis. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah aktivitas menggambar dan mewarnai. Nah, tentu menggambar dan mewarnai ini adalah salah satu aktivitas yang mungkin menyenangkan atau paling sering kita temukan gitu ya.
Ini cara yang bagus gitu ya untuk melatih kemampuan menulis ya. Jadi biarkan saja anak-anak itu untuk berkreasi dengan gambar yang mereka sukai gitu ya, bebas saja. Ya, karena apa? Karena ini tidak hanya melatih koordinasi tangan ya, tapi juga balik lagi ke merangsang kreativitas anak-anak. Nah, yang ketiga adalah mengajak anak menulis bersama. Betul, ini adalah salah satu cara juga. Karena ini adalah cara yang efektif juga untuk memberi mereka contoh secara langsung. Coba mungkin bisa menulis cerita bersama, membuat jurnal bersama, atau mungkin menulis surat kepada teman-teman, saling tukar-menukar surat gitu ya, atau dengan anggota keluarga yang lain. Ini juga sama memberikan mereka atau anak-anak ini kesempatan untuk melihat bagaimana menulis itu digunakan dalam konteks sehari-hari ya. Nah, kemudian stimulasi yang lainnya nih. Ya, jadi sebetulnya ada banyak ya berbagai macam stimulasi. Cuman mungkin saya akan contohkan 3 saja dulu ya. Ya, jadi dalam membantu anak-anak ini mengembangkan keterampilan menulis, ini penting juga untuk menggunakan berbagai macam stimulasi yang kreatif dan juga mendidik. Ya, salah satunya adalah dengan cara membuat jejak tangan. Nah, kayak gimana itu? Nah, nanti mungkin kita akan praktikkan di kelas ya. Tapi mungkin saya akan jelaskan singkat dulu ya. Jadi metode ini itu atau membuat jejak tangan itu sangat efektif untuk melatih motorik halus terlebih dahulu gitu ya. Jadi biarkan anak-anak itu menggunakan kertas ya, membuat garis, lingkaran, bentuk-bentuk lain gitu kan. Jadi biarkan anak-anak itu dapat melihat jejak tangan mereka sendiri. Ini tentu akan membantu membangun koordinasi motorik halus yang pertama. Nah, kemudian yang kedua nih, bisa juga dengan cara bermain dengan pasir atau tepung. Nah, ini sering sekali kita temui ya dalam kelas gitu kan, ada sekali banyak main-main yang menggunakan pasir atau tepung dan sebagainya. Ini seru juga untuk melatih keterampilan menulis. Ya, jadi tidak melulu dengan menggambar di kertas, tapi juga dengan menggunakan media ini sudah sangat menyenangkan juga, membantu meningkatkan keterampilan motorik halus juga ya, dengan cara yang menyenangkan. Dan kemudian bisa juga dengan cara menggunakan papan tulis. Nah, ini mah ya sering juga mungkin dilakukan ya. Ini juga cara yang sangat baik ya. Jadi anak-anak dapat menggambar atau menulis di papan tulis dengan ballpoint atau mungkin dengan kapur mungkin ya. Sama ini juga memberikan anak-anak itu pengalaman menulis yang berbeda dari biasanya di kertas atau mungkin dengan pensil, sekarang di suatu papan atau papan tulis gitu ya. Nah, jadi itu ya metode-metode yang bisa kita gunakan. Ya, jadi caranya umum yang biasa kita lakukan, mungkin ada beberapa variasi atau mungkin ada beberapa modifikasi yang nanti kita bisa sesuaikan dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, dalam mengembangkan keterampilan menulis gitu ya, penting juga kita untuk memulai dengan pengenalan huruf dan kata. Ya, jadi ada berbagai macam metode nih yang bisa kita mungkin gunakan. Yang pertama yang sering kita lihat adalah flashcard. Ya, sering ya kita temui ya, banyak juga mungkin sudah menggunakan ini. Jadi menggunakan kartu huruf atau flashcard ini adalah cara yang bagus dan paling efektif juga mungkin ya untuk memperkenalkan huruf dengan anak. Ya, jadi dengan menunjukkan kartu-kartu ini dan membantu anak bisa mengidentifikasi ini huruf apa dan kata dengan gambar yang sesuai yang mana, itu sudah cukup efektif. Ya, yang kedua adalah buku bergambar. Nah, ini adalah sumber daya yang luar biasa ya untuk memperkenalkan huruf dan kata. Buku-buku ini mungkin biasanya dilengkapi dengan gambar yang membantu anak menghubungkan huruf dengan objek atau kata yang sesuai. Contohnya kayak kita lihat gambar-gambar sini gitu ya. Jadi ada tulisan di bawahnya, di atasnya ada gambarnya. Itu sudah cukup baik gitu ya untuk mengenalkan huruf dan kata. Berikutnya mungkin bisa juga kita dengan menggunakan games atau permainan kata. Ya, jadi kita menggunakan bermain permainan kata. Ya, ini juga cara yang menyenangkan ya untuk memperkenalkan huruf dan kata. Jadi kita bisa tebak kata, tebak huruf, atau mungkin permainan-permainan lain yang bisa melibatkan pengenalan huruf dan kata. Nah, hal yang lebih detail mungkin ya, bagaimana sih kita bisa mengajarkan huruf. Nah, ini adalah perlu menggunakan pendekatan yang cermat dan kreatif saya rasa. Jadi banyak sekali cara
yang paling sering mungkin kita bisa kenali dulu di awal adalah memahami terkait dengan huruf besar dan huruf kecil aja dulu. Ya, jadi memang ini adalah penting ya untuk bisa dikenalkan atau memperkenalkan perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi anak-anak ini perlu memahami bahwa sebetulnya ada dua bentuk huruf, ada yang kapital dan juga ada yang huruf kecil, gitu ya, huruf abjad. Nah, jadi fokus saja dulu ke huruf kecil saja dulu gitu ya. Kalau untuk huruf kapital bisa nanti pada saat prasekolah di SD. Jadi target kita nggak sampai kedua hal ini harus kita kenalkan. Nah, kemudian yang kedua adalah fonetik huruf. Nah, jadi mengajar huruf dengan pendekatan fonetik ini juga sama, bisa membantu anak memahami berbagai macam bunyi dalam setiap hurufnya. Ya, jadi ini kita dapat menggunakan mungkin kata-kata yang dimulai dengan huruf tersebut untuk membantu mereka mengasosiasikan bunyinya itu apa. Ya, dikaitkan dengan benda atau mungkin dengan gambar dan sebagainya. Yang ketiga adalah mungkin kita juga bisa menggunakan tangan dan jari untuk membentuk huruf. Jadi dengan cara langsung ya kita bisa membuat garis, lengkungan kita dengan menggunakan berbagai macam media saya rasa. Kemudian setelah huruf kita kenalkan, berikutnya tentu adalah kosakata atau kata. Ya, jadi bagaimana kita nanti akan mengajarkan kata kepada anak dengan cara-cara yang mungkin kreatif ya tetap ya. Jadi ini penting ya untuk membangun literasi mereka. Ada banyak cara, tapi mungkin saya sederhanakan jadi 3 ya. Yang pertama adalah kata-kata sederhana aja dulu. Ya, contohnya kayak nama-nama binatang, nama-nama benda dan sebagainya lah. Nama anggota keluarga yang mungkin kata-katanya itu yang harus sering anak-anak temui dalam lingkungannya. Itu yang pertama ya. Jadi harus relevan nih dengan kehidupan sehari-hari anak. Nah, jangan yang abstrak, harus ada konkret. Yang kedua adalah kita juga bisa menggabungkan fonem untuk membentuk kata. Jadi ajarkan juga anak-anak kita itu cara menggabungkan fonem atau bunyi-bunyi bahasa. Ya, yang nanti bisa kita rangkai untuk membentuk kata tentunya. Contohnya adalah kata kucing. Ya, mereka bisa memecahnya menjadi K, kita per huruf KUCING atau nanti ku jadi 2 suku kata kucing. Nah, itu adalah metode SAS, struktur analitik sintesis gitu ya. Nah, itu jadi nanti dari situ kita gabungkan lagi menjadi satu kata. Ya, mungkin teman-teman bisa dulu pernah ya ada buku Bacalah 1, Bacalah 2 itu adalah menggunakan menggabungkan fonem untuk membentuk kata. Yang ketiga tentu adalah mengidentifikasi kata dalam gambar. Ini pun sangat efektif ya untuk bisa mengenalkan kata. Jadi anak tentu guru itu bisa menggunakan buku bergambar atau kartu gambar ya yang nanti meminta anak-anak itu untuk bisa mengidentifikasi kata yang sesuai dengan gambar yang mereka lihatnya apa ya. Jadi ya sama kayak flashcard yang tadi sebelumnya kita jelaskan. Nah, teknik-teknik menulis efektif sekarang. Ya, jadi dalam membantu anak-anak mengembangkan kemampuan menulis gitu ya. Ada beberapa teknik mungkin ya yang teknik efektif yang bisa kita gunakan. Yang pertama nih, bahwa penekanan pada proses bukan hasil. Penting ya untuk menekankan bahwa kegiatan menulis ini proses sebetulnya. Jadi bukan hasil yang kita ingin capai. Ya biarin dulu deh anak-anak itu ngerasa nyaman aja dulu. Nyaman dulu dengan membuat mungkin kesalahan gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tetap dorong mereka untuk bisa terus berlatih. Ya biar ngurangi tekanan yang bisa mungkin muncul terkait dengan kesalahan-kesalahan. Ya biarkan saja dulu. Jadi proses bukan hasil. Yang kedua adalah bisa juga kita membantu anak dalam penggeripan pensil. Nah, ini penting ya. Jadi masa transisi ke SD juga bahwa kita bantu anak-anak dulu untuk menguasai cara pegang pensil dengan benar. Itu aja dulu gitu ya. Jadi hal simpel seperti itu. Pastikan bahwa anak-anak itu bisa pegang pensil dengan jari yang sesuai gitu ya, dan memberi mereka mungkin latihan dalam menggambar garis-garis dasar dengan cara yang senyaman mungkin mereka dulu gitu ya. Yang ketiga adalah tentu dapat juga menggunakan garis dan bentuk untuk latihan menulis. Ya, jadi kita bisa juga memberikan anak-anak itu garis-garis dan bentuk dasar untuk bisa diikuti.
seperti menarik garis lurus, kemudian juga menebalkan dan sebagainya lah ya. Ini penting untuk membangun koordinasi tangan dan memahami bagaimana sih menggambar garis dan bentuk itu yang memang berbeda gitu kan. Nah, ini sebenarnya menulis kreatif ini sudah masuknya ke arah sekolah SD ya, atau sekolah dasar, karena ini dibutuhkan imajinasi yang memang bisa nanti disampaikan melalui bahasa tulis ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba nanti akan jelaskan saja ya, singkat mungkin. Yang pertama, cerita pendek ya, ini juga penting ya untuk bisa mendorong anak untuk menulis cerita pendek ya. Jadi kita bisa membiarkan mereka untuk buat cerita dengan karakter dan alur cerita yang mungkin bisa mereka ciptakan sendiri ya. Jadi bebas saja gitu kan. Ini biasanya kelas 3 atau kelas 4 lah ya, sudah mungkin bisa. Kemudian bisa juga kita menggunakan gambar nih sebagai inspirasi. Jadi kita kasih dulu gitu ya gambar sebagai ilustrasi, nanti minta anak-anak itu untuk menuliskan cerita berdasarkan gambar yang kita kasih. Jadi biarkan juga mereka untuk berimajinasi menulis cerita tentang apa. Nah, terakhir adalah bisa juga kita menulis jurnal atau buku harian sederhana. Kata dia kalau biasa kita mungkin diary gitu ya. Ini juga bagus ya untuk bisa membantu anak-anak mengekspresikan diri dengan bahasa tulis. Jadi dengan mereka dapat menulis tentang pengalaman harian mereka, perasaan mereka, atau mungkin hal-hal yang mereka pelajari. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Memilih tema menulis, ini juga penting yang bisa kita harus perhatikan dalam hal keterampilan menulis anak. Jadi pemilihan tema menulis ini bisa untuk merangsang kreativitas dan minat anak dalam menulis ya. Yang pertama nih yang bisa kita lakukan adalah minat anak gitu ya. Jadi perhatikan minat anak dulu. Kita tanyakan dulu apa yang mereka sukai. Apakah mereka tertarik pada binatang, petualangan, ilmu pengetahuan, atau apa nih, atau cerita fantasi mungkin. Ditanyain dulu ya. Jadi memilih tema yang sesuai dengan minat ini membantu mereka lebih termotivasi untuk menulis. Yang kedua, mungkin juga kita bisa menggunakan pengalaman sehari-hari. Jadi mungkin dengan cerita sehari-hari mereka, jadi mereka bisa berbagi cerita tentang kegiatan di sekolah, perjalanan keluarga, mungkin liburan kemarin, atau mungkin momen-momen penting dalam hidup mereka ya. Jadi memang ini juga bisa untuk melatih menulis. Yang ketiga adalah menggunakan buku atau cerita sebagai inspirasi. Nah, jadi buku cerita ini atau yang mereka baca ini bisa menjadi sumber inspirasi. Anak-anak bisa menulis kelanjutan cerita atau mengekspresikan pendapat mereka tentang buku yang mereka sedang baca. Jadi ini membantu mereka atau anak-anak ini memahami dan menganalisis cerita dengan lebih mendalam. Dalam membantu anak-anak kita untuk mengembangkan keterampilan menulis, ya penting juga nih untuk bisa menggunakan alat atau sumber daya yang sesuai. Yang pertama adalah perhatikan buku menulis khusus untuk anak-anak. Jadi buku-buku menulis khusus ini dirancang untuk mendukung perkembangan keterampilan menulis ya. Jadi biasanya kan anak-anak itu kan dilengkapi atau buku ini dilengkapi dengan latihan-latihan yang mungkin sesuai dengan usia anak ya, bisa membantu mereka untuk memahami dasar-dasar menulis. Yang kedua adalah pakai aplikasi atau mungkin perangkat lunak menulis. Karena kan banyak banget aplikasi yang bisa membantu anak untuk menulis ya. Jadi perangkat lunak itu kita bisa manfaatkan apps di Android atau mungkin komputer, banyak sekali. Jadi ini bisa memberikan pengalaman menulis yang interaktif ya, yang seru ya untuk anak-anak kita. Jadi beberapa aplikasi ini di dalamnya ada terkait dengan pengenalan huruf atau kata-kata gitu ya. Nah, bisa juga kita melatih atau memberikan aktivitas menulis dengan DIY atau do it yourself gitu ya. Nah, ini juga penting ya, boleh digunakan. Jadi ini contohnya kayak ya bikin kartu flash sendiri, lembar kerja kreatif, atau mungkin berbagai bentuk bahan menulis yang bisa kita buat gitu ya secara manual. Pentingnya lingkungan yang mendukung ini juga harus diperhatikan. Jadi lingkungan yang mendukung ini punya peranan penting ya dalam perkembangan kemampuan menulis.
Ya, jadi pastikan ruang belajarnya itu nyaman. Ya, jadi penting kita untuk bisa menciptakan ruang belajar yang nyaman di mana anak-anak itu bisa berkonsentrasi dan merasa termotivasi. Ya, jadi tempat yang tenang, bebas dari gangguan, ini juga akan bisa membantu anak-anak kita itu untuk fokus menulis. Sediakan juga perlengkapan menulis yang menarik, ya, seperti pensil-pensil yang berwarna-warni, spidol, atau mungkin kertas yang beraneka ragam. Ini menjadi penting sebagai sumber inspirasi bagi anak-anak. Ya, bantu mereka untuk merasa antusias gitu kan untuk bisa terus menulis. Yang terakhir adalah adanya ketersediaan sumber referensi kayak contohnya buku, kamus, atau mungkin bahan-bahan bacaan lain. Ya, ini juga sama membantu anak-anak untuk melakukan eksplorasi terkait dengan bahasa dia gitu kan. Membantu mereka juga untuk bisa bahwa sumber daya ini untuk pembelajaran itu selalu tersedia gitu kan. Nah, ketika anak-anak kita menghadapi kesulitan dalam menulis, ya penting juga kita untuk selalu memberikan dukungan dan strategi yang sesuai untuk anak-anak. Nah, salah satunya mungkin kalau kita melihat ada anak yang masih kesulitan tentang motoriknya, ya kita bisa mencari latihan-latihan yang fokus pada pengembangan koordinasi tangan dan jari mereka. Jadi kayak contohnya kayak kegiatan meronce atau melipat kertas. Ya, ini bisa memainkan permainan apapun itu ya yang bisa melibatkan pegangan atau menggunakan kertas yang bergerigi. Ya, bisa juga itu untuk menarik garis-garis dengan lebih mudah juga dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu kesulitan pengenalan huruf nih. Tadi kan motorik halus, sekarang pengenalan huruf. Yaitu bisa juga kita menggunakan flashcard ya atau aktivitas yang berbasiskan huruf. Ajarkan mereka dengan cara-cara yang interaktif seperti mungkin mencari huruf di sekitar rumah atau mungkin bermain permainan yang melibatkan pengenalan huruf. Nah, berikutnya paling kesulitan dalam ekspresi ya, karena kan menulis itu kan ekspresi bahasa atau bahasa produktif. Ya, jadi caranya ya berikan mereka atau anak-anak kita itu kesempatan untuk berbicara tentang cerita atau ide mereka sebelum menulis. Jadi sampaikan dulu idenya apa, nanti bisa mereka tuangkan ya ide itu ke dalam suatu tulisan. Jadi biar ide-idenya itu mereka rencanakan dulu, terorganisasi dulu di pikiran-pikiran mereka, baru dituangkan ke dalam tulisan. Bagaimana evaluasi kemajuan keterampilan menulis? Ya, jadi evaluasi ini adalah langkah penting ya untuk bisa membantu anak-anak kita itu berkembang. Yang pertama mungkin bisa kita gunakan yang namanya portofolio. Jadi kumpulkan ya setiap tulisan anak-anak itu dalam portofolio ya, menjadi cara yang baik saya rasa ya untuk bisa melacak perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Jadi ada time seriesnya gitu kan. Jadi kita bisa melihat nantinya perubahan dalam gaya penulisan mereka. Jadi kayak contoh kita bisa melihat kemajuan dalam struktur cerita, peningkatan dalam penggunaan kosakata dan yang lainnya. Itu bisa terlihat di portofolio. Yang kedua juga pemberian umpan balik yang konstruktif. Nah, ini juga penting. Ya, jadi fokuskan pada umpan balik pada hal-hal yang telah anak-anak kita lakukan ya dengan baik ya, dan memberikan saran untuk perbaikan. Nah, ini penting untuk membantu anak-anak kita itu memahami tentang cara anak-anak dapat berkembang lebih lanjut. Nah, berikutnya itu menghargai setiap perkembangan. Jadi penting ya untuk menghargai setiap perkembangan sekecil apapun itu. Ya, jadi ini memberikan anak-anak itu dorongan positif ya untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan menulis mereka. Seperti pada pertemuan sebelumnya, keterampilan bahasa sebelumnya, kolaborasi dengan orang tua selalu ada. Jelas ya bahwa yang namanya tanggung jawab pendidikan itu tidak melulu ada di sekolah, tapi juga harus dari orang tua. Ini kunci penting dalam mendukung perkembangan keterampilan menulis. Ya, caranya ya kita bisa lah ngasih tugas rumah secara sederhana. Jadi berikan tugas rumah sederhana yang melibatkan menulis. Seperti mungkin membuat tulisan daftar belanjaan, menulis cerita-cerita pendek, atau mungkin menciptakan jurnal keluarga lah. Nah, jadi ini memberikan kesempatan bagi orang tua untuk terlibat penuh dalam perkembangan literasi anak-anak mereka. Yang kedua adalah melibatkan orang tua nih dalam kegiatan menulis. Ya, jadi bisa lah kita ya mengajak orang tua itu untuk terlibat langsung dalam kegiatan menulis. Jadi
Jadi kayak contohnya membaca cerita bersama, menulis surat atau cerita bersama, itu bisa dilakukan. Nah, karena ini membantu menciptakan pengalaman positif yang melibatkan anak-anak dan juga orang tua dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah memberikan umpan balik kepada orang tua. Ya, jadi memberikan umpan balik kepada orang tua ini tentang perkembangan menulis anak ini adalah cara untuk menjaga komunikasi tetap terbuka, ada dialog terbuka. Jadi ini memungkinkan orang tua untuk mendukung anak-anak dengan cara-cara yang sesuai. Bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan keterampilan menulis ini dengan keterampilan bahasa yang lain? Nah ya, jadi penting nih ya untuk kita bisa pahami pendekatan holistik ini. Yang pertama nih, dengan integrasi keterampilan membaca. Membaca dan menulis tentu adalah keterampilan yang saling terkait. Ya, jadi kita ajarkan anak-anak itu untuk membaca buku, cerita, dan tulisan lainnya, dan kemudian mendorong mereka untuk menulis tanggapan, ulasan, atau kelanjutan cerita. Jadi dari setelah membaca, yuk kita tulis apa ide kamu setelah tadi membaca gitu kan. Terus ya setelah tadi membaca. Nah kemudian yang kedua, dengan keterampilan berbicara, bagaimana nih integrasinya? Jadi mendorong anak-anak kita itu untuk berbicara tentang ide dan cerita mereka sebelum menulis. Ya jadi kita ngajak anak untuk berbicara dulu deh, kamu punya ide apa, baru setelah itu ditulis. Ya, jadi dituangkannya setelah anak-anak itu berbicara, ya. Jadi merencanakan bahan bahasa mereka dulu itu dengan menggunakan lisan berbicara terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu keterampilan mendengar. Nah, dalam menulis penting untuk mendengarkan. Ya, jadi ajarkan anak-anak kita itu untuk mendengarkan dengan cermat saat orang lain mungkin membacakan cerita atau memberikan umpan balik. Ini pun sama membantu anak-anak kita memahami bagaimana sih suara dan kata-kata berinteraksi dengan tulisan. Berikutnya adalah kita bahas tentang teknologi dan keterampilan menulis. Nah, ini nanti mungkin ada pertemuan khusus ya yang membahas nanti teknologinya seperti apa. Tapi saya akan bahas singkat dulu. Jadi peran teknologi ini dalam pembelajaran menulis ini penting. Ya, sepenting apa? Ya, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi pendidikan untuk menulis. Jadi aplikasi-aplikasi ini menawarkan berbagai macam pengalaman menulis yang interaktif. Jadi aplikasi ini bisa membantu anak-anak itu untuk berlatih menulis dengan berbagai aktivitas dan latihan yang menarik. Ya, contohnya kayak games penulisan, aktivitas ejaan, atau mungkin papan tulis digital ya. Nah, jadi kelebihan dan kekurangannya ya banyak ya. Yang pertama, kalau kita pakai teknologi adalah itu bisa dilakukan dengan interaktif. Ya, jadi seru aja gitu kan, bisa juga meningkatkan motivasi anak. Dan personalize gitu ya. Jadi memang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak dan kebutuhan anak. Mudah diakses kelebihannya. Ya, jadi sekarang kan teknologi kan membuat sumber daya itu lebih mudah diakses. Ya, dengan menggunakan smartphone, gawai itu sudah cukup. Gitu ya. Apa nih kekurangannya? Nah, kalau kekurangannya ya tadi ketergantungan. Jadi terlalu banyak waktu di depan layar bisa menyebabkan ketergantungan ya, dan mengurangi waktu bermain tentunya di luar. Kualitas konten juga ini bisa menjadi kekurangan. Ya, jadi pastikan kita memilih konten-konten yang berkualitas. Ya, atau mungkin gangguan lingkungan bisa jadi. Jadi penggunaan teknologi yang berlebihan tentu dapat mengganggu komunikasi dan interaksi antara anak dengan dunia nyatanya. Membangun kepercayaan diri anak dalam menulis ini juga adalah kunci yang penting ya untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka. Ya, jadi contohnya kayak gimana sih cara ngebangun kepercayaan diri? Puji dan hargai mereka. Ya, puji dengan tulus. Ya, jadi fokus pada hal-hal positif yang anak-anak kita lakukan dan berikan pujian yang spesifik. Hebat kamu anak, bagus nak, gitu ya. Seperti itu sudah cukup senang anak-anak itu. Yang kedua adalah memberikan kesempatan anak untuk memamerkan karya tulisan. Jadi jangan lupa untuk kita kasih perayaan lah gitu ya. Kita bisa memamerkan ke keluarganya, ke temannya, atau mungkin di dalam kelas, di show up ke depan. Yang berikutnya mungkin juga ya hindarilah kritik yang menyakitkan gitu ya. Jadi kayak kritik yang terlalu keras, kok gini sih, kok gitu sih, kok nggak bagus ya gitu kan. Itu saya rasa
tidak lah ya, karena yang namanya menulis itu adalah proses ya. Jadi biarkan umpan balik yang konstruktif yang mereka dapatkan agar tumbuh dan berkembang dengan optimal nanti ke depannya, seperti itu. Yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Nah, terakhir ya, bagaimana sih kesimpulan atau refleksi kita pada minggu ini? Ya, jadi penting ya bahwa keterampilan menulis sejak usia dini itu sudah mulai kita kenalkan. Nah, jadi keterampilan menulis sejak dini ini kan kunci yang bisa membangun fondasi literasi yang kuat bagi anak nanti ke depannya. Jadi ini bisa membantu anak-anak kita itu untuk mengekspresikan diri, mengkomunikasikan bahasanya, sampai nanti kepada akhirnya ke pemahaman bahasa. Nah, kemudian kita juga tadi sudah bahas tentang peran pendidik ya dalam merangsang perkembangan menulis anak seperti apa. Jadi tetap yang namanya guru kreatif, guru yang inovatif, ini punya peranan yang penting dalam merangsang perkembangan menulis anak-anak kita. Jadi guru-guru atau orang tua ini bisa menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan tentunya bisa mengintegrasikan keterampilan menulis dalam keseharian mereka. Yang terakhir adalah kesinambungan pendidikan menulis di rumah dan di sekolah. Ya, jadi menulis yang efektif ini kan perlu kerjasama ya antara rumah dan sekolah. Jadi nggak bisa mengandalkan satu sekolah saja. Menerapkan keterampilan menulis di kedua lingkungan ini memastikan bahwa anak-anak ini memiliki pengalaman yang konsisten dalam pengembangan kemampuan menulis anak. Oke, itu mungkin video kita kali ini di minggu ini ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih paham. Nanti mungkin kita akan lebih detailnya nanti di kelas ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.